sekalian, setelah liburan kemarin, liburan kuartal yang ketiga, tiba saatnya sekarang kita masuk di kuartal yang keempat. Nah, kuartal yang keempat ini kita akan mempelajari satu materi, yakni materi teks negosiasi. Sebagai makhluk sosial dan pasti berinteraksi dengan manusia yang lainnya, maka kita pasti melakukan negosiasi atau yang biasa kalian sebut dengan kata nego. Nah, negosiasi nanti di sini kita akan bagi atas dua penilaian. Yang pertama penilaian pengetahuan dan yang kedua penilaian keterampilan. Nah, di penilaian pengetahuan nanti ada dua hal yang menjadi pusat perhatian kita. Yang pertama, mengevaluasi pengajuan, penawaran dan persetujuan dalam teks negosiasi yang disampaikan secara lisan maupun tertulis. Kemudian yang kedua, menganalisis isi, struktur teks negosiasi yang isinya orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan dan penutup, dan juga menganalisis kebahasaan teks negosiasi tersebut. Nah, dalam bidang keterampilan tentunya kita diharapkan mampu menyampaikan pengajuan, penawaran, persetujuan dan penutup dalam sebuah teks negosiasi, bisa secara lisan maupun tertulis. Dan yang kedua, mengonstruksi teks negosiasi dengan memperhatikan isi, struktur dan juga kebahasaan. Nah, ini yang menjadi kompetensi dasar dalam bidang pengetahuan dan juga keterampilan. Nah, apa yang akan kita pelajari di dalam negosiasi? Nah, di sini kita nanti akan mempelajari negosiasi itu pengertiannya, strukturnya apa, kemudian struktur yang kompleksnya apa. Jadi ada struktur yang umum, ada struktur yang kompleks. Tapi kita nanti acuannya mempelajari bagian yang kompleks. Nah, perhatikan contoh video negosiasi berikut. Oke. Jadi dari video ini bisa kita lihat ya, bagaimana seorang anak ingin bermain futsal. Kemudian dia minta uang sama mamanya, dan di dalam obrolan mereka ada negosiasi. Ya, negosiasinya anaknya minta 15.000, kemudian bilang 10.000, kemudian dinego 12.000. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Seperti itulah negosiasi. Jadi, negosiasi itu adalah suatu bentuk interaksi sosial, di mana pihak-pihak yang berinteraksi bermaksud menyelesaikan suatu masalah atau suatu tujuan dengan menentukan jalan atau sebuah kesepakatan yang terbaik. Jadi
menjadi solusi yang terbaik. Jadi di sini dikatakan win-win solution, gitu ya. Jadi ada interaksi antara dua belah pihak, gitu ya. Nah, bagaimana supaya ada suatu masalah, suatu tujuan, seperti tadi video yang kita lihat, si anak ingin bermain futsal, minta uang sama mamanya, tujuannya itu. Jadi akhirnya dicari solusi yang terbaik. Nah, di dalam teks negosiasi diharapkan dapat terjadi suatu kesepakatan yang saling menguntungkan untuk kedua belah pihak. Diharapkan seperti itu, tidak ada bagian atau orang-orang yang dirugikan, gitu ya. Jadi dua-duanya sama-sama menguntungkan, win-win. Oke. Tujuan dari negosiasi yang pertama untuk mengurangi perbedaan posisi setiap pihak, kemudian mencari cara untuk menemukan poin-poin atau butir-butir yang sama sehingga akhirnya kesepakatan bisa diterima. Jadi kalau ada sebuah negosiasi antara misalnya sebuah perusahaan dengan perusahaan yang lain, ini dalam hubungan kerjasama misalnya. Jadi bagaimana dengan terjadinya sebuah kerjasama, dilakukanlah negosiasi yang saling menguntungkan kedua belah pihak, kedua perusahaan tersebut. Nah, jadi dicari mana poin-poin pentingnya yang sama-sama menguntungkan. Kemudian, apa faktor terjadinya negosiasi? Yang pertama, konflik penting, sama-sama menguntungkan, gitu ya. Jadi ada sebuah perusahaan, mereka membutuhkan misalnya bahan mentah dari perusahaan yang lain. Nah, perusahaan yang lain ini membutuhkan perusahaan yang lain juga untuk menjual produknya, misalnya seperti itu. Nah, itu. Maka karena ada konflik kepentingan di situ, maka terjadilah sebuah negosiasi. Atau misalnya sebuah perusahaan ketika menerima karyawan membutuhkan pekerjaan. Nah, perusahaan itu membutuhkan orang-orang yang bekerja di perusahaannya. Berarti ada konflik kepentingan di situ. Kemudian ambisi mencari solusi. Nah, mencari solusi bagaimana perusahaan merekrut karyawannya sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan tersebut. Kemudian karyawan itu juga mengharapkan gaji dari perusahaan. Nah, gaji yang sesuai tentunya dengan apa yang sudah dikerjakan. Kemudian yang ketiga, peluang kompromi. Adanya kerjasama, saling membutuhkan itu. Ya, jadi hal-hal negosiasi sederhana juga sering kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Ketika kamu akan berbelanja di pasar misalnya, kamu menawar suatu barang, mengharapkan barang itu menjadi milik kamu, dan kemudian pedagangnya juga mengharapkan barang yang dijualnya laku. Maka terjadi di situ negosiasi. Oke. Kemudian kalau kita lihat struktur dari sebuah teks negosiasi ini struktur yang kompleks ya. Yang pertama ada bagian orientasi. Orientasi itu adalah bagian pembuka atau awalan dari sebuah percakapan negosiasi. Ya, namanya orientasi berarti isinya salam, sapa, dan perkenalan. Ya, jadi salam dulu, ucapkan salam, selamat pagi, apa kabar, gitu. Itu bagian-bagian orientasi. Kemudian yang kedua, permintaan, di mana pihak yang ingin tahu menanyakan suatu barang atau permasalahan yang dihadapi. Permintaan, misalnya orang yang datang menawarkan sebuah produk. Bisakah saya mengganggu waktu Bapak? Seperti itu. Saya ingin menawarkan barang ini. Misalnya seperti itu ya, permintaan. Nah, kemudian yang ketiga, bagian pemenuhan. Pihak yang terkait memberitahukan mengenai barang atau objek agar orang yang diajak interaksi oleh pihak tersebut menjadi lebih paham. Pemenuhannya nanti memperkenalkan dulu produk yang ingin dijual. Ini misalnya sebuah barang ini sangat bagus digunakan oleh kaum ibu dalam memasak di dapur, karena misalnya menjual sebuah pen gitu ya. Nah, tawarkan keunggulan dari produk. Kemudian yang keempat, penawaran.
penawaran itu adalah satu puncak dari negosiasi, karena di dalam penawaran itu terjadi proses tawar-menawar pihak yang pertama dengan pihak yang lain dan mendapat sebuah kesepakatan yang satu sama lain, kan gitu ya. Nah, ini misalnya seperti tadi ditawarkan sebuah pen gitu ya, jadi harganya misalnya 250.000. Nah, nanti orang yang mau beli menawar gitu ya, oh tidak bisa kurang, jadi 200.000 ya Pak ya, ya seperti itu. Nanti pihak penjual lagi berikan penawaran lagi, aduh Bu, kalau 200.000 belum bisa, tuh saya rugi kalau seperti itu, misalnya gitu ya. Nah, kemudian bagian yang kelima, persetujuan, kesepakatan atas hasil penawaran dari kedua belah pihak. Kemudian nanti persetujuan itu kayak pen tadi misalnya, oh 200.000 tidak bisa, 225.000 ya Bu, ya si pembeli bisa menawar lagi, jangan deh Pak, 220.000 ya. Nah gitu. Akhirnya terjadilah kesepakatan pembelian, terjadinya transaksi jual beli antara masing-masing pihak terkait. Akhirnya misalnya pen yang dijual oleh si pedagang tadi dibayar dengan harga 220.000. Nah, dan jangan lupa di dalam sebuah negosiasi ada bagian penutup. Penutup itu mengakhiri sebuah percakapan antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan suatu proses interaksi. Jadi misalnya, oke, baik, terima kasih ya sudah membeli produk saya Bu, semoga menyenangkan, semoga memuaskan. Oke, misalnya begitu ya, terima kasih, selamat pagi. Nah, tutup lagi sebuah negosiasi. Nah, oke. Jadi jenis-jenis negosiasi sebenarnya dalam kehidupan kita sering kita lakukan, dan sebagai yang saya ingatkan tadi, kita adalah manusia individu dan manusia berinteraksi sosial. Pasti kita akan ada negosiasi dengan orang lain di sekitar kita. Entah itu dalam bidang sosial, sesama keluarga, antara kita dengan orang tua, ada negosiasi. Misalnya kamu nanti ketika akan lulus bernegosiasi dengan orang tua mau kuliah di mana. Nah, itu juga bisa terjadi negosiasi di situ. Ya. Kemudian sesama anggota masyarakat. Nah, dalam kelompok sesama anggota masyarakat bisa terjadi negosiasi. Antar lembaga bisa terjadi, ya, bagaimana ketika kamu nanti sudah selesai kuliah, kamu akan melamar pekerjaan ke sebuah perusahaan misalnya, itu bisa terjadi negosiasi tawar-menawar gaji misalnya. Itu negosiasi. Kemudian yang kedua, dalam bidang ekonomi bisa terjadi antar bangsa. Ketika negara kita misalnya menjalin kerjasama dengan bangsa yang lain, ada negosiasi di situ. Ketika misalnya kita menjual karet kita dalam bahan mentah, jual ke luar negeri misalnya, nanti itu akan terjadi negosiasi. Antara rakyat dengan pemerintah bisa terjadi negosiasi, ya. Jadi kalau bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah terhadap misalnya upah minimum, itu antara rakyat dengan pemerintah pernah negosiasi, atau antara pemerintah dengan pengusaha bisa terjadi. Dan pengusaha yang harus membayarkan pajak perusahaannya kepada pemerintah, atau izin usaha dari seorang pengusaha mendirikan satu perusahaan, dan bisa terjadi negosiasi dengan pemerintah. Nah, negosiasi bidang politik bisa terjadi antara DPR dan pemerintah, antar ormas masyarakat, organisasi masyarakat, atau antar ormas dengan pemerintah juga bisa terjadi. Nah, yang keempat, dalam bidang dagang bisa terjadi, ya, kontrak dagang, jual beli, misalnya, ya, jual beli tanah, jual beli rumah, terjadi negosiasi. Jadi hidup kita sebagai makhluk sosial pasti dipenuhi dengan negosiasi. Makanya kita belajar teks negosiasi ini merupakan satu hal yang penting, bagaimana kita nanti ketika kamu di masa depan nanti, atau ketika kamu melakukan negosiasi, bisa melakukan negosiasi itu secara benar dengan bahasa yang baik. Nah, oke.
Sekian dulu topik kita di materi teks negosiasi bagian yang pertama ini. Selamat belajar, tetap semangat, selamat pagi, bye.